Pernikahan tanpa cinta Ustadz dingin. Bab 065. Sudah pulang, ucap Alia pelan. Fahri mengangguk. Iya. Sunyi. Lagi-lagi sunyi. Alia mencoba duduk di hadapannya. Ia menatap wajah Fahri yang tampak lelah, tapi bukan karena fisik. Lelaki itu sedang menahan sesuatu di dalam hatinya, dan Alia tahu itu. Aku minta maaf soal tadi malam, kata Alia dengan suara lirih. Fahri menatapnya sekilas. Aku nggak marah. Tapi kamu kecewa. Fahri terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Iya, aku kecewa. Alia menunduk. Aku ngerti kamu ingin jadi ayah lagi. Aku tahu kamu ingin rumah ini ramai. Tapi, aku minta waktu. Bukan karena aku menolak kamu. Tapi karena aku takut, aku belum selesai menyembuhkan diriku. Fahri menarik napas dalam, lalu menghembuskannya berat. Aku cuma pengen kamu merasa utuh, Alia. Aku nggak pengen kamu terus dihantui masa lalu. Tapi kadang aku merasa, aku harus berjuang lebih keras untuk jadi cukup buat kamu. Kali ini, air mata Alia tak tertahan. La menggeser duduknya dan menggenggam tangan Fahri erat-erat. Kamu bukan pengganti siapa-siapa. Kamu rumahku sekarang. Tempat aku kembali. Kalau aku belum bisa memberi kamu anak lagi, bukan karena kamu kurang. Tapi karena aku belum siap kehilangan cinta kita yang sekarang. Fahri menoleh. Matanya basah. Ia meraih tangan Alia, menggenggamnya lebih erat. Kamu tahu aku nggak suka tidur sendiri. Tapi semalam, aku merasa, kita sama-sama butuh waktu untuk berpikir. Alia mengangguk pelan. Besok, bisa kita mulai lagi dari pelukan. Fahri tersenyum tipis. Ia berdiri dan merengkuh Alia dalam pelukannya. Lama, hangat, tak perlu banyak kata. Kadang cinta bukan tentang siapa yang paling dulu memberi, tapi siapa yang paling sabar menunggu. 2. Pagi itu datang perlahan, menyusup lewat celah-celah jendela yang setengah terbuka. Cahaya matahari yang masih lembut menari di permukaan lantai, memantulkan warna keemasan yang hangat. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pekarangan depan, menambah damai yang tak terucapkan. Di dalam rumah, Alia tengah menyusui Isa yang masih mengantuk di pangkuannya. Sementara Fahri bersiap mengenakan dasi di depan cermin. Wajahnya masih menyimpan keruh yang belum larut sejak malam tadi. Namun pagi ini, Fahri memilih bersikap lebih bijak. Ia menatap bayangan dirinya di cermin dan menghela napas panjang. Sudah cukup, Fahri, gumamnya pelan. Jangan biarkan luka kecil mengaburkan betapa besarnya cinta yang telah kalian bangun. La menoleh ke arah ranjang, melihat Alia yang tengah menyenandungkan doa kecil sambil menepuk-nepuk Isa yang mulai mengantuk kembali. Pemandangan itu kembali menenangkan pikirannya. Bagaimanapun, perempuan itu sudah menjadi pusat dunianya. Fahri melangkah mendekat. Ia mencium ubun-ubun Isa dan mengelus kepala Alia. Aku berangkat dulu, ya. Hari ini agak banyak jadwal di luar, ucap Fahri. Alia mengangguk sambil tersenyum. Hati-hati. Jangan lupa sarapan dulu di kantor. Fahri mengangguk, lalu berjalan ke arah pintu. Namun belum sempat ia membuka daun pintu, suara lembut Alia menahan langkahnya. Masih ingat janjimu, kan? Fahri menoleh. Yang mana? Ajak kami pergi keluar kota. Isa butuh udara segar. Aku juga, butuh waktu untuk bernapas. Aku sudah siapkan surat cuti. Fahri menghela napas. Matanya memandangi Alia yang masih terlihat lelah meski mencoba tersenyum. Ia tahu betapa berat beban yang ditanggung perempuan itu. Bukan hanya beban sebagai ibu dan istri, tapi juga sebagai perempuan yang terus dibandingkan, dikritik, dan diserang bahkan oleh sesama perempuan. Ya, jawab Fahri akhirnya. Sudah waktunya kita keluar dari keruwetan ini. Pilih kota mana yang kamu mau, ya. Aku yang atur semuanya. Alia menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Seolah kehangatan itu kembali menyentuh kalbunya. Benaran Mas. Aku janji. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk keluarga kecil kita.
Aku ingin lihat kalian bahagia. Beberapa jam kemudian, setelah Isa tertidur di ranjang kecilnya, Alia duduk bersila di atas karpet dengan laptop terbuka di pangkuan. La mulai mencari destinasi yang tidak terlalu jauh, tapi cukup tenang dan sejuk. Pilihannya jatuh pada sebuah kota kecil di dataran tinggi, Malino. Malino, dengan kebun tehnya yang luas, udara yang sejuk, dan penginapan yang masih alami. Tempat itu tampak sempurna untuk membenamkan sejenak penatnya hidup. Alia langsung mengirimkan pesan ke Fahri. Alia, aku udah pilih. Kita ke Malino, ya. Aku pengen lihat kebun dan dengar suara air terjun malam-malam. Bisa, kan Mas? Tak butuh waktu lama, Fahri membalas dengan emoji jempol dan tulisan. 3. Fahri, sip, nanti aku urus semua. Kamu tinggal siapin baju Isa dan cari jaket paling hangatmu. Alia tersenyum kecil. Ia merasa kembali menjadi perempuan yang dicintai, bukan hanya dihormati sebagai ustazah. Ia tak menyangka, setelah badai semalam, pagi ini justru memberi pelangi kecil. 3 hari kemudian, Alia dan Fahri tampak sibuk mengemasi koper. Isa yang sudah bisa merangkak sibuk menarik-narik tas kecil bundarnya sendiri, seolah mengerti bahwa ia akan pergi liburan. Suasana rumah penuh tawa ringan. Awas tuh, Isa narik-narik mukena Umi, celetuk Fahri sambil tertawa. Alia hanya menggeleng, tapi wajahnya terlihat jauh lebih tenang daripada beberapa hari lalu. Kamu yakin kita nggak ganggu kerjaanmu, Mas? Fahri menutup koper dan menatap Alia sambil menunduk. Ganggu gimana? Kamu dan Isa itu pekerjaanku yang paling penting. Alia nyengir. Cie, romantis lagi. Jangan romantis doang ya, harus bantu gendong Isa juga. Fahri tertawa lepas. Siap, Bu Nyai. Perjalanan ke Malino ditempuh dalam waktu hampir 4 jam. Fahri menyetir sendiri, dan selama perjalanan, mereka berdua menyetel murotal serta lagu-lagu nasyid ringan. Isa tidur sepanjang setengah perjalanan, dan sisanya sibuk memandangi pepohonan dari jendela mobil. Ketika mobil mereka tiba di sebuah villa sederhana yang dikelilingi kebun, mata Alia berbinar. Udara dingin menyentuh kulit wajahnya begitu menyegarkan. Langit tampak bersih dan biru. Beberapa burung terlihat melintas rendah di antara pepohonan rindang. Masya Allah, ini indah banget, desis Alia. Fahri membawakan tas, sementara Alia menggendong Isa yang terbangun sambil menguap. Malam itu mereka makan malam sederhana yang disiapkan pengelola villa. Makanan hangat, melati, dan udara dingin yang menyelinap dari sela-sela jendela membuat suasana begitu akrab. Terima kasih, Mas, ucap Alia lirih. Fahri menatapnya. Untuk apa? Untuk masih bersedia merengkuh aku, bahkan setelah semua luka dan kisah lalu. Untuk tetap sabar, saat aku tidak selalu bisa menjadi istri ideal. Fahri tersenyum, lalu menggenggam tangan Alia yang dingin. Nggak ada masa lalu yang bisa merusak masa depan kita, kecuali kita izinkan. Malam itu mereka duduk di balkon villa, memandangi kelap-kelip lampu kota dari kejauhan. Isa sudah tidur di dalam kamar, dan hanya ada mereka berdua di antara angin yang bersenandung lembut. Alia menyandarkan kepala di pundak Fahri. Mau tahu sesuatu? Apa? Aku baru benar-benar merasa utuh, sekarang. Setelah kamu datang dan menyatukan semua bagian diriku yang berserakan. Fahri mencium keningnya. Dan aku akan terus jadi lemnya. Mereka tertawa kecil. Tidak perlu banyak kata. Di kota kecil yang jauh dari keributan, mereka menata ulang cinta dan tenang yang sempat retak. 4. Udara pagi di Malino begitu segar, menusuk hidung dengan dingin yang menenangkan. Kabut tipis menggantung di antara barisan pohon yang hijau dan teratur, seperti lukisan alam yang tenang dan memesona. Jalan setapak kecil dari batu-batu alam menjadi jalur mereka pagi itu. Alia menggandeng tangan Fahri, sementara di tangan lainnya ia menggendong Isa yang tertawa kecil setiap kali angin dingin menyentuh pipinya. Aku belum pernah merasa setenang ini, gumam Alia pelan. Fahri melirik ke arah istrinya. Ia senang melihat wajah itu kembali cerah,
bebas dari beban dan tekanan. Berarti kita nggak salah pilih tempat. Kamu lihat Isa. Dari tadi senyum terus. Seolah dia juga tahu kita lagi healing. Isa memekik kecil, seolah setuju. Anak itu menunjuk ke arah semak-semak di mana beberapa burung kecil beterbangan sambil berkicau nyaring. Alia tersenyum, lalu mencium pipi anaknya yang merah karena dingin. Aku suka Malino, ujar Alia. Nggak seramai tempat wisata lain, tapi tetap indah. Rasanya kayak kita punya dunia sendiri di sini. Mereka menyusuri kebun dengan langkah santai. Sesekali Fahri berhenti dan mengambil foto Alia dan Isa. Di antara kabut dan hamparan hijau, wajah Alia tampak bercahaya. Wajah seorang ibu muda yang kuat, yang meski hatinya pernah robek, tapi tetap tegar mencintai dan melindungi. Ganti. Sekarang giliran aku yang motret kalian, ucap Alia sambil menyerahkan Isa pada Fahri dan mengambil ponselnya. Fahri mengangkat Isa tinggi-tinggi, membuat bayi itu tertawa bahagia. Alia memotret dengan hati-hati, mengabadikan ekspresi kebahagiaan murni dua lelaki yang paling ia cintai di dunia ini. Nah, ini baru namanya ayah dan anak jodoh banget, kata Alia sambil terkekeh. Fahri pura-pura cemberut. Dan istrinya, nggak jodoh. Alia pura-pura berpikir. Masih diuji. Tapi sejauh ini sih, nilainya lumayan. Fahri tertawa. Ia meraih tangan Alia dan menciumnya pelan. Kalau nilainya masih kurang, aku siap remedial berkali-kali. Mereka tertawa bersama. Beberapa pengunjung lain lewat sambil tersenyum melihat keluarga muda yang tampak begitu bahagia itu. Alia dan Fahri kemudian duduk di atas rumput beralaskan jaket, memandangi lembah dari tepi kebun. Di kejauhan, barisan pinus dan udara tipis yang melayang-layang membentuk latar sempurna untuk pagi mereka. Fahri menyandarkan kepala ke bahu Alia, sementara Isa tertidur di pangkuan ibunya. Kamu pernah bayangkan kita akan sampai di titik ini? Tanyanya pelan. Alia menggeleng. Dulu, yang aku tahu, hidupku akan rumit dan penuh luka. Tapi sekarang, aku bahkan bisa mencintai diriku sendiri lagi. Fahri memejamkan mata, menikmati detik-detik itu. Aku cuma ingin kamu bahagia. Dan Isa, itu cukup bagiku. Alia menoleh dan mengecup pelipis suaminya. Dan kamu pun pantas bahagia, Mas Fahri. Dengan semua kesabaran dan cinta yang kamu kasih ke aku dan Isa. Aku tahu, kamu berhak untuk lebih dari ini. Lebih dari ini. Goda Fahri. Misalnya, tambah satu Isa lagi. Alia mencubit lengan suaminya. Jangan mulai. Nikmati dulu ini. Jangan rakus. Mereka tertawa pelan agar tidak membangunkan Isa. Lalu, dalam keheningan yang hanya diisi suara alam, mereka menyatu dalam damai yang sudah lama mereka cari. 5. Hari itu, bukan hanya udara Malino yang menyegarkan, tapi juga rasa syukur di dalam hati mereka. Bahwa setelah luka, masih ada bahagia. Bahwa setelah gelap, pagi tetap datang. Dan cinta, meski diuji, tetap bisa tumbuh di tengah kebun di bawah langit yang bersih, dan dalam pelukan keluarga kecil yang sederhana namun kuat. Suasana pesantren masih sejuk dan teduh. Hembusan angin lembut mengayun dedaunan, sesekali terdengar suara burung bersahutan dari kejauhan. Di ruang guru putri, beberapa ustazah tengah bercengkrama ringan sebelum jam pelajaran dimulai. Di antara percakapan yang berlangsung, terdengar pembicaraan hangat mengenai Alia, ustazah muda yang dikenal kalem dan bijak. Alia akhirnya cuti juga, ya, ujar Ustazah Nurul sambil menyeruput hangat. Katanya mau liburan sama suami dan anaknya. Kelihatannya sih mereka ke Malino. Alhamdulillah, bagus juga. Suaminya perhatian banget ya, ngajak istrinya istirahat sejenak. Kan capek juga kerja sambil ngurus bayi, sambung Ustazah Kori dengan senyum ramah. Najwa yang baru saja memasuki ruangan dengan buku pelajaran di tangannya, menghentikan langkahnya. Matanya memicing, telinganya menangkap nama yang akhir-akhir ini selalu membuat dadanya sesak. Liburan. Cuti. Gumam Najwa dalam hati,
lalu mendekat dan ikut duduk tanpa berkata apa-apa. Iya, katanya beberapa hari ke depan nggak ngajar. Kasihan juga, akhir-akhir ini dia kelihatan lelah, apalagi setelah kejadian di kelas kemarin itu, ujar Ustazah Koril lagi tanpa sadar bahwa Najwa sedang mendengarkan. Najwa hanya mengangguk kecil dan tersenyum paksa, tapi dalam hatinya mendidih. Ia merasa seperti terbakar. Bagaimana mungkin Alia mengambil cuti untuk liburan setelah insiden yang membuatnya sendiri ditegur oleh Ustazah Halimah. Alia nggak profesional, gerutu Najwa begitu ia keluar dari ruang guru. Dia yang diam saja waktu aku disudutkan di kelas, lalu pergi liburan seakan semua baik-baik saja. Sepanjang mengajar di kelas hari itu, wajah Najwa terlihat tegang. Ia bicara singkat dan tegas, dan tidak memberikan kesempatan santri untuk bertanya. Santriwati jadi kikuk, bahkan ada yang memilih mencatat diam-diam tanpa bertatap muka. Selesai mengajar, Najwa langsung berjalan pulang ke rumah dinas, membawa rasa kesal yang kian menumpuk. Di rumah, ia mendapati Ryan baru saja pulang dari memeriksa progres renovasi gedung pesantren. Pria itu tampak lelah dan duduk di sofa sambil membuka sepatunya. Mas, Najwa memulai dengan nada yang dibuat selembut mungkin, sambil duduk di sebelah Ryan. Gimana kalau minggu ini kita pergi sebentar aja keluar kota? Aku lagi butuh refreshing. Ryan neliriknya singkat, lalu menghela napas. Kita lagi sibuk banget, Najwa. Renovasi asrama belum selesai. Aku juga harus urus donatur dan laporan untuk Dewan Syariah. Najwa menahan napas. Cuma sebentar. Gak usah jauh-jauh. Kita bisa ke daerah dataran tinggi, lihat pemandangan. Ryan menatapnya, kali ini dengan ekspresi sedikit lelah. Ibu kamu juga belum pulih sepenuhnya. Harusnya kamu lebih banyak di rumah sakit, bantu jagain beliau. Aku sudah cukup menjaga beliau beberapa hari ini, dan lagian kondisi ibu juga udah jauh lebih baik kok, balas Najwa mulai terdengar kecewa. Sekali aja, aku minta kamu jadi suami yang ngajak istrinya jalan, masa itu juga nggak bisa. Ryan tidak langsung menjawab. Ia hanya bangkit dan berjalan ke dapur, menuang air minum. Kita bicarakan lagi nanti, ya. Sekarang aku butuh istirahat. Najwa menatap punggung suaminya yang menjauh. Hatinya mengeras. Ada perasaan ditolak, diabaikan, bahkan tidak dianggap. Ia kembali teringat ucapan Ustazah tadi pagi tentang Alia dan keluarganya yang terlihat bahagia. 6. Kenapa dia bisa bahagia, sementara aku harus terus bertahan di tengah badai? Gumamnya lirih, lalu mengusap wajahnya dengan frustasi. Hari itu, rumah terasa sepi dan penuh ketegangan. Umar yang biasanya menjadi penghibur, justru sedang rewel karena tumbuh gigi. Tangisnya makin membuat kepala Najwa pening. Ia memeluk Umar dengan gerakan tidak sabar. Astagfirullah, diam dong, nak. Umi lagi pusing. Umar justru makin menangis. Najwa berdiri dan menggendongnya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dalam hatinya ia merasa semakin kalah dibanding Alia. Aku juga pengen bahagia, bisiknya. Ruang rawat inap itu terasa sunyi meski sorotan matahari siang menembus tirai jendela. Najwa duduk di sisi ranjang rumah sakit, menopang dagu dengan tangan. Ia memandangi ibunya yang tengah berbaring sambil memejamkan mata. Bukan karena tidur nyenyak, tetapi karena lelah menanggapi sikap putrinya yang akhir-akhir ini berubah drastis. Bu, ibu kapan sih sembuhnya? Tanya Najwa mendesah, matanya tak lepas dari layar ponsel. Bu Siti membuka mata perlahan, menoleh ke arah putrinya yang bahkan tidak menunjukkan kekhawatiran nyata. Kenapa? Ibu nyusahin? Ya. Bukan gitu, Najwa buru-buru menoleh, tapi raut wajahnya jelas menunjukkan keresahan. Cuma, ya, kalau ibu udah sembuh, Mas Ryan juga bisa lebih santai, lebih perhatian. Bisa ngajak aku liburan atau apa gitu. Seketika Bu Siti membalikkan tubuhnya sedikit, menatap Najwa dengan tajam. Jadi kamu ngurus ibu cuma supaya bisa dapat liburan dari suamimu. Najwa mengerutkan kening. Loh, kok jadi dibalik-balik, Bu?
Aku cuma bilang, ya kalau ibu udah sehat, kan semuanya lebih gampang. Mas Ryan juga nggak perlu bolak-balik jagain ibu di sini. Dia bisa fokus sama aku juga. Bu Siti menghela napas panjang. Najwa, ibu ini ibumu. Kamu pikir ibu mau sakit-sakitan begini? Kamu pikir ibu nyaman dirawat di sini, jauh dari rumah, bergantung orang lain buat buang air, makan, bahkan nyisir rambut? Ya Allah, Bu, aku cuma pengen diperhatiin sama suami aku. Itu salah. Salahnya bukan kamu pengen diperhatiin, tapi kamu jadi nyalahin semua orang buat keinginan kamu itu. Termasuk nyalahin ibu. Bu Siti menegakkan punggung, matanya mulai berair tapi tegas. Kamu pikir hidup itu bisa dikontrol semua? Ryan suamimu itu lagi pusing urus pesantren, ngurus ibu, masih juga harus ngadepin kamu yang tiap hari ngambek. Nggak capek kamu, Najwa? Najwa terdiam. Ia tidak siap menerima bentakan ibunya, apalagi di tempat seperti ini. Alia itu, punya suami yang sayang karena dia juga bisa jadi istri yang nggak cuma nuntut. Kamu lihat orang dari luar aja, nggak tahu dalamnya gimana. Bu Siti mulai mengatur napas yang mulai memburu karena kesal. Kalau kamu pengen dihargai, ya belajar juga hargai orang lain. Jangan cuma mikir diri sendiri. Najwa menggigit bibirnya. Hatinya panas. Sakit. Tapi bukan karena kata-kata ibunya, melainkan karena semua itu ada benarnya. Ibu ini juga pernah jadi istri, jadi perempuan yang ngerasa dilupain. Tapi ibu belajar, cinta itu nggak bisa dipaksa, perhatian itu nggak bisa diminta sambil maksa. Harus tumbuh dari saling ngerti. Najwa tertunduk. Tangannya mencengkeram ujung tasnya sendiri. Apa kamu pikir Ryan bakal tambah cinta kalau kamu terus-terusan begini? Enggak, Najwa. Dia makin jauh. Makin malas pulang. Dan kamu makin sendiri. Suasana ruangan kembali sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan embusan lembut AC yang terdengar. 7. Najwa tidak sanggup membalas. Hatinya bergejolak. La datang ke rumah sakit ingin mencari alasan agar Ryan menghabiskan waktu dengannya, tapi justru pulang dengan luka baru uka yang ditoreh oleh kebenaran dari mulut seorang ibu yang tak pernah berhenti mencintainya, bahkan saat kecewa sekalipun. Najwa berdiri perlahan. Aku pulang dulu, Bu. Bu Siti tidak membalas. Ia hanya membetulkan selimut dan membelakangi putrinya. Langkah Najwa menuju pintu ruangan terasa berat. Namun di balik pintu yang tertutup, hanya ada sesal yang menggantung di hati masing-masing. Najwa mulai menyadari, mungkin bukan orang lain yang membuat hidupnya terasa rumit melainkan dirinya sendiri yang belum selesai berdamai dengan hatinya. 8. Siang itu, udara pesantren terasa lebih tenang dari biasanya. Masjid utama yang berdiri megah di tengah lingkungan pesantren Al-Hikmah, dipenuhi para jamaah santri, guru, dan masyarakat sekitar yang hadir dalam kajian rutin yang diasuh langsung oleh Ustadz Ryan. Dengan mengenakan jubah putih bersih dan sorban coklat muda yang disampirkan rapi di bahunya, Ryan duduk di atas mimbar sederhana. Suaranya tegas namun lembut, menjelaskan bab fikih keluarga dan akhlak suami istri. Jamaah menyimak dengan seksama, mencatat, dan sesekali mengangguk. Namun di tengah kajian, seorang jamaah tua dari saf depan mengangkat tangan. Ustadz, bagaimana caranya seorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga yang baik? Yang bisa menuntun istrinya dengan kasih, bukan dengan ego. Ryan terdiam sejenak. Pertanyaan itu menohok hatinya lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Seolah kalimat itu menusuk celah renungannya sendiri. Hening beberapa detik membuat suasana terasa tegang. La menarik napas pelan, menundukkan wajah, lalu tersenyum lemah sebelum menjawab. Menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi tentang bagaimana seorang suami mampu menjadi contoh dalam akhlak, sabar dalam bimbingan, dan lembut dalam sikap. Rasulullah SAW adalah suri teladan dalam rumah tangga. Beliau membantu istrinya, tidak pernah membentak, dan selalu memuliakan mereka. Suaranya terdengar tenang, namun hatinya bergejolak. La teringat Najwa.
Wanita itu kini menjadi istrinya. Namun, di balik status suami istri itu, Ryan menyadari betapa ia seringkali tidak memberi cukup perhatian. Ia lebih sering sibuk dengan urusan pesantren, kajian, amanah dakwah, hingga lupa bahwa rumah tangga pun adalah ladang dakwah yang nyata. Ia juga mengingat bagaimana perubahan Najwa akhir-akhir ini. Istrinya menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan seringkali bersikap sinis terutama pada Alia. Selama ini, Ryan hanya menilai bahwa Najwa harus memperbaiki diri. Tapi hari ini, setelah mendengar pertanyaan dari jamaah tua itu, hatinya tertampar. Mungkinkah perubahan Najwa adalah bentuk jeritan hati? Bentuk kesepian yang tak pernah ia dengar. Ryan menutup kajiannya dengan doa dan zikir bersama. Setelah acara selesai, ia tidak langsung pulang ke rumah dinas. Ia memilih duduk di sudut masjid, bersandar di tiang kayu besar, membiarkan pikirannya mengembara. Merenung, mencoba mengurai satu persatu kesalahan yang mungkin selama ini tak ia sadari. Ia terlalu keras menilai Najwa, padahal ia sendiri belum menjadi suami yang menguatkan dan mendengarkan. Dalam diamnya, ia berdoa agar Allah membimbingnya menjadi lelaki yang lebih baik. Bukan hanya di mata jamaah, tapi juga di mata wanita yang ia nikahi. Mata Ryan menatap langit-langit masjid. Ia sadar, rumah tangga bukan hanya tentang benar dan salah. Tapi tentang saling merawat, saling menenangkan, dan saling tumbuh. Dan hari itu, Ryan tahu ia harus mulai berubah. Untuk dirinya, untuk rumah tangganya, dan untuk wanita yang kini menantinya di rumah, meski seringkali tak ia pahami isi hatinya. Sore itu matahari mulai tenggelam di balik pohon-pohon rindang halaman rumah dinas. Hembusan angin mengalir lembut dari jendela yang terbuka setengah. Di ruang tengah rumah sederhana itu, Najwa duduk bersandar di sofa sambil memangku Umar yang baru saja selesai mandi. Tangannya menggenggam botol susu formula, perlahan menyuapkannya ke mulut mungil sang anak yang tampak begitu anteng dalam pelukan ibunya. 9. Wajah Najwa terlihat lelah, bukan hanya karena aktivitas mengajarnya pagi tadi, tapi lebih karena beban emosional yang belum juga mereda. Sejak kemarin, pikirannya masih berkutat pada bagaimana Ryan seolah tak peduli dengan keinginannya untuk rehat sejenak dari semua tekanan, bahkan setelah banyak hal terjadi. Ryan membuka pintu rumah pelan-pelan. Ia melangkah masuk dengan langkah ringan namun pasti. Suasana rumah yang tenang seolah menenangkan hatinya yang sedang dihantam gelombang perasaan bersalah dan penyesalan. Pandangan matanya langsung jatuh pada pemandangan di hadapannya, istrinya, duduk diam menyuapi anak mereka. Ada kelembutan sekaligus kesepian di mata Najwa yang tak menatapnya sama sekali. Ryan menyadari, ini waktunya ia memperbaiki semuanya. Tanpa berkata apa-apa, Ryan duduk di samping Najwa. Sejenak hanya diam. Suara detik jarum jam terdengar lebih nyaring di antara mereka berdua. Umar mengedipkan mata pelan saat melihat ayahnya, lalu menggerakkan tangannya ke arah Ryan. Ryan tersenyum dan menyentuh pipi anak itu dengan penuh kasih. Umar sehat hari ini? Tanyanya pelan. Najwa hanya mengangguk tanpa memalingkan wajah. Ryan menarik napas dalam-dalam. Najwa. Baru kali ini Najwa sedikit melirik, namun tanpa ekspresi. Aku minta maaf soal kemarin. Aku tahu kamu kecewa, ucap Ryan tulus. Najwa masih diam. Tapi tangannya berhenti menyuapi, menyimpan botol susu Umar ke atas meja. Ryan menatap anaknya sejenak, lalu kembali pada istrinya. Setelah kajian tadi, ada jamaah yang tanya soal bagaimana jadi suami yang baik. Aku merasa seperti ditampar. Selama ini aku selalu bicara soal rumah tangga yang harmonis, tapi aku sendiri belum cukup hadir sebagai suami. Wajah Najwa perlahan melembut. Tapi ia masih menunggu. Aku janji, mau mulai jadi suami yang lebih baik. Dan soal keinginan kamu liburan, istirahat, menenangkan pikiran, aku setuju. Pilih tempat yang kamu suka. Aku yang akan urus semuanya. Aku juga akan bicara ke Abi untuk minta izin beberapa hari. Najwa menatap suaminya dalam-dalam.
Seolah tidak percaya dengan kalimat yang baru saja diucapkan Ryan. Kamu serius? Tanyanya pelan, seperti takut berharap terlalu jauh. Ryan mengangguk mantap. Sangat serius. Mata Najwa berkaca-kaca. Ia letakkan Umar pelan ke atas bantal kecil di sofa, lalu memeluk Ryan dengan erat. Terima kasih Mas, aku cuma ingin sekali saja kita jalan bertiga, tanpa beban, tanpa tekanan, tanpa harus merasa aku selalu dibanding-bandingkan. Ryan menembalas pelukan itu, mengelus rambut istrinya. Kamu istriku, kamu berhak bahagia. Umar yang tertidur mulai bergerak kecil dan bergumam, membuat keduanya tersenyum dalam haru. Malam itu, setelah menidurkan Umar bersama-sama, Najwa dan Ryan duduk berdua di beranda rumah, menikmati angin malam dan secangkir teh hangat. Gimana kalau ke Batu, Malang? Tanya Najwa kemudian. Katanya banyak tempat healing, bagus buat Umar juga. Bisa ajak dia lihat hewan di Jatim Park, taman bunga, kebun apel. Ryan mengangguk. Kita ke sana. Kamu atur tempat mana aja yang pengen dikunjungi. Aku yang booking semuanya. Najwa menatap suaminya dengan wajah berbinar. Sesuatu yang hampir ia lupakan sejak lama, bahwa ternyata 10. Ryan memang bisa menjadi suami yang ia dambakan jika benar-benar ingin. Di dalam hatinya, Najwa tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi mungkin, ini awal yang baru bagi rumah tangga mereka yang sempat goyah. Setidaknya, kali ini Ryan memilih untuk memperbaiki, bukan menghindar. Dan malam itu, sebelum tidur, Najwa berdoa dalam hati agar momen ini bukan hanya janji, tapi langkah nyata menuju keluarga kecil yang lebih kuat dan utuh. Hari ini Najwa tampak lebih bersemangat dari biasanya. Setelah lama merasa tidak dianggap oleh suaminya, akhirnya keinginannya untuk liburan bersama keluarga kecil mereka akan terwujud juga. Di meja makan rumah dinas, ia duduk sembari menandai brosur tempat-tempat wisata yang ingin ia kunjungi di Malang. Tangannya sibuk dengan pena, sementara mulutnya tak berhenti bercerita tentang taman bunga, petik apel, hingga kafe-kafe keluarga yang nyaman. Mas Ryan, nanti kita juga ke kebun Dea, yang katanya sejuk banget udaranya. Umar pasti suka, ucapnya sambil menunjukkan salah satu brosur. Ryan yang sedang bersiap ke pesantren hanya mengangguk pelan. Iya, nanti kamu kasih aku list lengkapnya ya. Biar aku booking semua dari sekarang. Najwa tersenyum, kali ini dengan sungguh-sungguh. Raut bahagia itu bahkan membuat wajahnya terlihat lebih bersinar daripada biasanya. Namun, suasana di pesantren justru berbeda. Kabar soal liburan Najwa bersama Ryan mulai terdengar di kalangan ustazah dan beberapa santriwati. Suasana ruang guru bagian putri dipenuhi bisik-bisik kecil. Aku dengar ustazah Najwa minta libur ngajar minggu depan, bisik salah satu guru muda kepada rekannya. Iya, katanya mau liburan ke Malang. Padahal Ustaz Ryan lagi sibuk banget, kan? Kenapa ya, kok tetap memaksa liburan sekarang? Jangan-jangan karena tahu Ustazah Alia liburan juga. Jadi dia nggak mau kalah. Gosip kecil itu beredar semakin luas. Bahkan beberapa santri ikut berkomentar. Ustazah Najwa tuh kayaknya nggak senang deh kalau Ustazah Alia bahagia. Kan kemarin-kemarin juga sempat ketahuan marah-marah sama santri gara-gara dibandingin sama Ustazah Alia, ujar seorang santri senior. Tapi masa iya sampai segitunya? Sahut yang lain. Tapi, ya kalau dilihat-lihat sih, emang kelihatan kayak nggak suka banget. Sementara itu, di ruang guru putra, Ryan pun sempat ditegur oleh salah satu ustadz senior. Ryan, kamu yakin mau ambil cuti minggu depan? Kita lagi ada rencana penyusunan kurikulum baru. Kalau kamu nggak bisa ikut, nanti repot. Ryan menatap ustadz itu dengan sopan. Saya sudah diskusi sama Abi. Ini bukan cuma soal liburan. Saya juga ingin memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga saya. Ustaz itu mengangguk pelan, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. Sore harinya, Najwa mulai menyiapkan koper. Baju Umar sudah dilipat rapi, lengkap dengan botol susu,
mainan kecil, dan jaket tebal. Najwa bahkan membeli 2 baju kembar untuk dipakai bersama Ryan saat berfoto nanti. Di tengah kesibukannya, ia menerima pesan dari seorang ustazah yang cukup dekat dengannya. Najwa, hati-hati ya. Banyak yang komentar tentang rencana liburanmu. Jangan sampai bikin gosip baru. Najwa mendesah pelan membaca pesan itu. Tapi kemudian, ia mematikan ponselnya. Biarin aja. Yang penting suamiku ikut, dan kami bisa bahagia. Urusan orang lain, bukan urusanku. Namun dalam hati, Najwa tetap merasa terusik. Ia tahu, sebagian komentar itu benar. Ia memang ingin. 11. Liburan karena merasa tak adil jika Alia bisa, sementara dirinya tidak. Rasa iri itu nyata, tapi bukan berarti kebahagiaan yang ia inginkan tak tulus. Malamnya, Ryan duduk di sebelah Najwa yang sedang melipat baju. Semua sudah siap, tanyanya. Najwa mengangguk. Tinggal kamu yang harus jaga mood selama di sana. Jangan bawa pekerjaan. Ryan tersenyum kecil. Iya, aku janji. Di luar rumah dinas, bulan menggantung terang di langit. Najwa memeluk Umar yang sudah tertidur di pangkuannya. Sementara Ryan menatap istri dan anaknya dengan sorot berbeda. Mereka akan pergi. Bukan hanya untuk liburan, tapi juga untuk menemukan ulang arti kebersamaan yang sempat hilang, dan meski orang-orang bicara di belakang, mereka memilih untuk tetap melangkah. Dalam hati, Najwa berjanji liburan ini harus menjadi titik balik. Karena jika setelah ini masih tak ada perubahan, mungkin memang ada yang perlu dipertanyakan dalam rumah tangganya sendiri. Mobil berwarna hitam milik Ryan melaju tenang melewati jalan berkelok menuju kawasan pegunungan yang dipenuhi hijaunya pepohonan. Sepanjang jalan, panorama alam yang begitu segar menyapa mata. Jalanan yang lengang, aroma tanah basah usai hujan, dan kabut tipis yang menyelimuti jalan memberikan rasa damai yang jarang mereka rasakan akhir-akhir ini. Najwa duduk di kursi penumpang depan, sesekali menoleh ke belakang memeriksa Umar yang tertidur lelap di karsit. Ia tersenyum. Setidaknya liburan ini adalah momen yang bisa membuat semuanya sedikit terasa ringan. Ryan melirik ke samping dan membuka percakapan. Kamu masih ngambek? Tanyanya sambil menggoda. Najwa tersenyum tipis, aku nggak pernah ngambek. Kamu ngambek waktu aku bilang harus jaga ibu di rumah sakit, lalu kamu diam 3 hari. Najwa mencibir pelan. Bukan ngambek, itu kecewa. Ryan tertawa kecil. Baiklah, hari ini kita liburan. 3 hari ke depan cuma kita bertiga. Umar, kamu, dan aku. Gak ada pesantren, gak ada jadwal ceramah, gak ada gibah ibu-ibu kompleks, ucapnya dengan nada ringan. Najwa ikut tertawa. Gak ada yang lain. Hanya kita. Mobil akhirnya berbelok masuk ke sebuah kawasan villa pribadi. Villa bernuansa kayu bergaya klasik, lengkap dengan taman kecil dan teras yang menghadap ke hutan pinus. Begitu mobil berhenti, Ryan keluar lebih dulu, membuka pintu untuk istrinya. Najwa turun dengan senyum cerah, menghirup udara segar yang membuat paru-parunya seperti dipenuhi ketenangan. Ia membentangkan tangannya, memejamkan mata. Rasanya seperti mimpi. Bukan mimpi. Ini nyata. Ini kita. Ryan menggendong Umar yang masih tertidur dan membawa koper masuk. Najwa menyusul, menata beberapa pakaian di lemari kayu kecil dalam kamar. Hari itu mereka isi dengan hal-hal ringan, makan siang di teras, membaca buku, dan berjalan santai di sekitar villa. Umar bangun dengan riang, Najwa menyuapi anak itu dengan makanan yang ia siapkan sendiri, dan Ryan tak lepas dari kamera ponsel, merekam setiap momen kebersamaan mereka. Menjelang sore, mereka duduk di ayunan kayu yang tergantung di pohon pinus besar. Angin lembut menggerakkan daun-daun tinggi, membuat langit jingga sore itu tampak lebih damai. 12. Malam ini kita barbeque ya, ucap Ryan. Aku udah siapin semuanya. Najwa mengangguk. Tapi kamu harus janji, setelah Umar tidur, jangan langsung tidur kayak biasanya. Ryan tersenyum penuh arti.
Malam ini aku gak akan tidur sebelum kamu bilang cukup. Malam di villa, saat hanya kita berdua. Setelah makan malam dan Umar kembali terlelap di ranjang kecil, Najwa membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Ia mengenakan baju tidur yang lembut, sederhana, tapi mampu membuat Ryan tak bisa memalingkan mata. Ryan sudah duduk di balkon belakang, menghadap ke pemandangan bukit yang tertutup kabut. Ia menunggu. Najwa mendekat pelan, lalu memeluk suaminya dari belakang. Terima kasih. Untuk gak menyerah. Untuk tetap memilih aku. Ryan meraih tangan Najwa, mengecupnya. Kalau aku menyerah, siapa yang akan rangkul kamu saat semua orang menjauh? Siapa yang akan tetap ajak kamu liburan meski kamu suka marah gak jelas? Najwa terkekeh. Kamu. Mereka duduk berdampingan di kursi rotan. Langit malam begitu jernih, bintang berserakan seperti taburan cahaya di kanvas hitam. Aku iri sebenarnya sama kamu, gumam Najwa. Ryan menoleh. Iri kenapa? Karena kamu selalu tenang. Gak pernah goyah, gak pernah kehilangan kontrol kayak aku. Aku kadang cemburu sama perempuan lain, bahkan sama Alia. Padahal aku udah punya kamu. Ryan menggenggam tangan istrinya. Kalau kamu tahu isi hati aku, kamu gak perlu cemburu, karena satu-satunya yang aku doain setiap sujud, ya kamu. Najwa menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa hatinya terisi penuh malam itu. Ryan lalu berdiri, masuk ke dalam sebentar, dan keluar kembali membawa buket bunga mawar segar yang ia sembunyikan sejak siang. Ini untuk kamu. Najwa menatap buket itu dan tak bisa berkata-kata. Ia memeluk suaminya, menempelkan pipi pada dada Ryan yang hangat. Mereka masuk ke kamar. Lampu diredupkan. Ryan mengusap rambut Najwa, membantu mengenakan baju tidur yang lebih nyaman, lalu memeluk istrinya dengan lembut. Di ranjang itu, mereka tidak banyak bicara. Hanya ada pelukan yang dalam, belayan yang pelan, dan ciuman di kening yang membuat waktu seperti berhenti. Malam itu, Ryan bukan ustadz. Ia hanya suami. Dan Najwa bukan istri sempurna. Tapi mereka saling mengisi, saling menerima kekurangan masing-masing. Malam berlalu dalam ketenangan. Tak ada pertengkaran. Tak ada bayang-bayang orang lain, hanya mereka bertiga Ryan, Najwa, dan Umar yang malam itu merajut kembali benang-benang rumah tangga yang sempat menegang. Dan villa di kaki gunung itu akan selalu menjadi saksi, bahwa tak peduli seberapa peliknya dunia di luar sana. 13. Rumah yang damai selalu dimulai dari hati yang memilih untuk saling memaafkan dan mencinta tanpa syarat. 14. Setelah beberapa hari menikmati udara sejuk Malino, menyusuri perkebunan dan menyimpan banyak kenangan manis dalam bentuk foto-foto hangat keluarga kecil mereka, Alia dan Fahri akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Perjalanan turun dari pegunungan Malino pagi itu begitu menyenangkan. Isa tertidur pulas dalam car seat-nya di belakang, sementara Alia duduk di samping Fahri, sesekali menyuapkan camilan ke mulut suaminya yang menyetir. Aku senang liburannya. Rasanya tenang banget, seolah semua masalah bisa direm sebentar, gumam Alia sambil menatap pemandangan lewat jendela mobil. Fahri tersenyum singkat. Ya, kadang kita butuh itu, Alia. Mengistirahatkan diri, bukan hanya fisik, tapi juga hati dan pikiran. Alia menoleh, matanya berkaca-kaca karena terharu. Makasih ya, Mas, udah mau ngajak aku dan Isa liburan. Padahal aku tahu Mas lagi banyak kerjaan. Fahri meraih tangan Alia dan mengecup punggungnya. Kamu tenang dan bahagia, itu cukup buatku. Perjalanan dari Malino ke kota memakan waktu sekitar 3 jam. Tapi karena mereka mengambil beberapa kali istirahat untuk menyusui Isa dan sekadar menikmati kopi di rest area, waktu tempuhnya sedikit lebih lama. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di kompleks rumah orang tua Alia. Rumah sederhana dengan halaman yang rimbun dan asri. Di teras, Bu Rahma sudah menunggu dengan senyum lebar. Isa, cucu nenek pulang liburan, sambut Bu Rahma penuh semangat saat Alia menurunkan Isa dari gendongan.
Bayi itu langsung meringis, mungkin lelah karena perjalanan panjang, tapi tetap terlihat manis dengan baju kaos bergambar gajah mini. Ibu sehat? Tanya Fahri sambil mencium tangan mertuanya. Alhamdulillah sehat, Nak Fahri. Masuk, ayo. Ibu masak banyak nih buat kalian, jawab Bu Rahma sambil menepuk bahu menantunya. Di dalam rumah, meja makan sudah penuh dengan lauk pauk khas daerah, ikan bakar, sayur bening, sambal mangga, dan es pisang ijo yang menggoda. Usai makan dan bercerita panjang soal liburan mereka, Bu Rahma mulai membahas sesuatu yang sudah lama ingin disampaikannya. Alia, Bu Rahma membuka percakapan serius ketika mereka duduk di ruang tamu setelah membersihkan meja. Alia mengangkat wajahnya, sambil mengusap punggung Isa yang mulai rewel karena mengantuk. Kamu makin sibuk sekarang, Nak. Ngurus Isa, ngajar, belum lagi rumah tangga. Ibu lihat kamu kelelahan. Ibu khawatir kamu memaksakan diri. Alia terdiam, tapi tetap mendengarkan. Bapakmu juga bilang begitu. Coba dipikirkan buat cari pengasuh Isa. Nggak usah takut, kamu bukan ibu yang gagal kalau ada orang bantu. Justru itu bentuk tanggung jawab juga. Kesehatanmu penting. Fahri yang duduk di samping Alia mengangguk pelan. Saya juga sudah beberapa kali tawarkan itu ke Alia, Bu. Tapi dia selalu bilang masih kuat. Tapi saya khawatir juga. Kasihan kalau semua ditanggung sendiri. Alia menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia merasa dicintai, diperhatikan, tapi di sisi lain juga merasa seperti gagal. Seolah-olah ketidaksanggupannya mengurus semuanya adalah sebuah kelemahan. Bukan kamu nggak sanggup, Nak, ujar ibunya lembut, seperti membaca isi hati anaknya. Tapi kamu manusia. Wajar merasa lelah. Apalagi kamu masih menyusui, dan kadang lembur juga di rumah. Apa kamu mau nanti tiba-tiba drop? Isa justru lebih butuh ibunya yang sehat dan hadir. 15. Alia menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya benar. Ia tahu Fahri juga benar. Tapi bagian keras kepala dalam dirinya masih merasa berat untuk menyerahkan perawatan Isa kepada orang lain, sekalipun itu cuma bantuan sebagian waktu. Kalaupun ada babysitter, aku maunya tetap aku yang nyuapin, aku yang mandiin, aku yang tidurin, gumam Alia akhirnya. Tentu, jawab Fahri, menggenggam tangan istrinya. Pengasuh itu bukan pengganti kamu. Dia cuma bantu kamu. Yang utama tetap kamu. Alia diam, mencerna semuanya. Aku butuh waktu buat nyari yang cocok, katanya pelan. Fahri tersenyum. Aku akan bantu. Kita cari bareng. Yang kamu nyaman. Nggak usah buru-buru. Bu Rahma tersenyum lega. Alhamdulillah. Ibu juga bisa bantu seleksi, kalau perlu. Hari mulai senja saat mereka pamit pulang. Alia mencium tangan ibunya dan memeluk erat. Dalam pelukan itu, ia tahu dirinya telah membuat keputusan penting. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya dan demi keluarga kecil yang ingin terus ia jaga. Di perjalanan pulang, suasana dalam mobil hening tapi hangat. Maaf ya, Mas, ucap Alia tiba-tiba. Aku suka keras kepala. Tapi hari ini aku sadar, aku nggak bisa semuanya sendirian. Fahri meliriknya sejenak, lalu kembali fokus ke jalan. Aku ngerti, Alia. Kamu ibu yang hebat. Tapi kamu juga butuh istirahat. Aku selalu ada buat kamu, bukan cuma sebagai suami, tapi juga teman berbagi. Alia menatap ke belakang, melihat Isa yang tertidur pulas. Dalam hatinya, ia berdoa semoga keputusan ini membuat semuanya lebih seimbang. Lebih bahagia. Dan meskipun masih ada kekhawatiran, ia tahu, ia tidak sendirian. Alia berdiri di jendela ruang tengah, menggendong Isa yang mulai tertidur setelah seharian rewel karena tumbuh gigi. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan udara lembab yang masuk lewat kisi-kisi jendela. Di luar sana, dunia tampak tenang. Tapi tidak dengan isi hati Alia. Ia baru saja membaca pesan dari agensi Yayasan Babysitter Profesional yang dikontak Fahri.
Seorang kandidat bernama Vivi, berusia 23 tahun, akan datang esok hari untuk wawancara langsung. Alia menatap wajah Isa yang damai, lalu memandang Fahri yang tengah duduk di sofa, memeriksa catatan kerja dari laptopnya. Mas, ucap Alia pelan, kamu yakin ini keputusan yang tepat? Fahri menutup laptopnya dan menoleh. Aku tahu kamu cemas. Tapi kita harus coba. Kamu butuh waktu untuk dirimu sendiri juga, ya. Isa tetap butuh kamu sebagai ibunya, tapi kamu juga butuh ruang untuk jadi dirimu sendiri. Alia mengangguk pelan. Ada ketakutan yang sulit dijelaskan, bukan hanya tentang melepas peran sebagai pengasuh utama, tapi tentang membuka ruang pribadi mereka untuk orang baru. Terlebih, seseorang yang masih sangat muda. Keesokan harinya, Vivi datang dengan senyum hangat dan pakaian rapi. Rambutnya dikuncir simpel, wajahnya polos tanpa makeup berlebihan. Penampilannya yang muda membuat Alia sejenak menahan napas. Ia nyaris mengira Vivi adalah mahasiswi yang nyasar. 16. Selamat pagi, Bu, saya Vivi, ucapnya dengan sopan, suaranya lembut. Mereka duduk di ruang tamu. Vivi menjelaskan pengalamannya selama 2 tahun bekerja sebagai babysitter melalui yayasan. Ia pernah merawat bayi kembar dan anak usia batita, lengkap dengan pelatihan P3K anak, stimulasi tumbuh kembang, hingga pertolongan pertama saat tersedak. Tapi di mata Alia, keraguan tetap menggantung. Perempuan semuda ini menangani Isa. Bagaimana jika ia hanya pintar bicara? Bagaimana kalau ia main ponsel saat Isa butuh perhatian? Namun keraguan itu perlahan mulai mencair saat Alia memperhatikan bagaimana Vivi mendekati Isa dengan penuh kelembutan. Vivi tidak langsung menggendong, tapi menunggu Isa tertarik padanya. Ia mengajak Isa berbicara dengan nada penuh kasih, menyanyikan lagu kecil sambil membiarkan Isa memegang jari-jarinya. Isa tertawa. Bukan hanya senyum basa-basi, tapi tawa kecil yang jujur. Dan itu cukup untuk membuat dada Alia terasa aneh. Campuran haru, takut, dan sedikit cemburu. Setelah Vivi pergi, Fahri menatap Alia dengan ekspresi lembut. Gimana menurutmu? Alia terdiam sejenak. Dia terlalu muda, Mas. Aku khawatir dia belum cukup matang untuk tanggung jawab sebesar ini. Tapi kamu lihat sendiri tadi. Vivi bukan anak-anak. Dia lulusan pelatihan yayasan yang profesional, punya pengalaman, dan tadi Isa terlihat nyaman. Alia mengangguk perlahan. Ia tahu, keputusannya tidak bisa didasarkan pada ketakutan semata. Ia tidak boleh menilai orang hanya dari usia. Yang ia butuhkan bukan usia, tapi keandalan dan kepekaan. Aku coba percaya dulu, gumam Alia akhirnya. Tapi kalau aku merasa ada yang salah, Mas, kita hentikan. Ya, Fahri tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. Tentu, kita jalani ini sama-sama. Pada keesokan harinya, Alia kembali menelpon yayasan dan meminta Vivi datang ke rumahnya. Saat itu Vivi menunggu Alia sambil membaca buku tentang nutrisi bayi, buku yang memang tersedia di rak rumah Alia, segera berdiri dan menghampiri. Bu Alia, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada ramah. Alia menatapnya beberapa detik sebelum menghela napas dan tersenyum kecil. Vivi, saya sudah mempertimbangkan semuanya, katanya pelan. Saya sempat ragu, karena kamu masih muda, dan saya terbiasa mengurus semuanya sendiri. Vivi diam, mendengarkan dengan tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi penilaian dari orang tua yang baru pertama kali bekerja sama dengannya. Tapi setelah melihat cara kamu menangani Isa kemarin saat dia muntah, dan kamu yang tetap tenang sambil mengelap wajahnya, membuat saya berpikir ulang, lanjut Alia. Vivi tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Saya memang sudah belajar menangani situasi seperti itu. Tapi setiap anak beda-beda. Saya masih harus belajar banyak dari ibu juga. Alia tersenyum lebih lebar kali ini. Ia merasa sedikit lega dengan tanggapan Vivi. Mulai hari ini kamu resmi saya terima sebagai babysitter Isa. Saya akan serahkan sebagian tanggung jawab ini ke kamu,
meski tetap akan saya pantau. Isa adalah anak yang aktif dan sensitif. Butuh kesabaran, bukan sekadar teori. Insya Allah, Bu Alia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya juga sudah mulai cocok sama Isa, dia anak yang menyenangkan, jawab Vivi penuh semangat. 17. Alia mengangguk. Kalau begitu, selamat bergabung, Vivi. Mereka berjabat tangan. Suasana menjadi lebih hangat, dan untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa mungkin ini bukan keputusan yang buruk. Hari-hari pertama dengan Vivi. Awalnya, Alia masih sering mengawasi dari balik pintu. Setiap tawa Isa bersama Vivi membuat hatinya hangat. Dan sedikit pedih. Ia merasa perlahan, tergeser. Tapi ia juga tidak bisa menafikan, Vivi bekerja dengan sangat baik. Vivi bukan tipe pengasuh yang hanya menjaga agar anak tidak menangis. Ia punya rutinitas bermain yang mendidik, hafal waktu makan dan jam tidur Isa, bahkan mencatat perkembangan harian Isa dalam jurnal kecil yang kemudian ia laporkan ke Alia setiap sore. Bu, tadi Isa sudah bisa duduk sendiri lebih lama dari kemarin. Dan dia mulai suka tekstur pisang, tapi masih kurang nyaman sama brokoli, ucap Vivi suatu hari sambil menyerahkan catatan kecilnya. Alia menerimanya dengan campuran kagum dan lega. Ia tak lagi bisa membohongi diri. Vivi memang profesional. Dan perlahan-lahan, Alia belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit rasa ragu yang menghantuinya. Namun malam-malam tetap menyimpan perasaan yang sulit diurai. Di ruang tidur, Alia memandangi Isa yang tertidur pulas. Fahri masuk sambil membawa segelas air hangat. Kamu masih kepikiran? Tanyanya sambil duduk di sisi tempat tidur. Kadang, jawab Alia lirih. Aku takut Isa lebih dekat sama Vivi daripada sama aku. Fahri tersenyum lembut. Dekat bukan berarti lebih sayang, kamu ibunya. Kamu sumber kenyamanannya sejak dia lahir. Vivi cuma bantu. Dia nggak akan bisa gantikan kamu. Alia menghela napas. Aku tahu, tapi tetap aja kadang rasanya campur aduk. Wajar, ya. Kamu ibu. Kamu bukan robot. Tapi kamu juga harus kasih ruang buat dirimu sendiri. Vivi itu bantu kamu supaya kamu tetap bisa bahagia. Dan anak yang dibesarkan oleh ibu yang bahagia, jauh lebih kuat. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk suaminya erat. Di tengah semua tantangan ini, ia tahu ia tak pernah benar-benar sendiri. Malam itu, Alia berdiri lama di depan kamar Isa, memperhatikan Vivi yang tengah meninabobokan anaknya dengan lembut. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang mencurigakan, justru yang ia lihat adalah ketulusan dan dedikasi. Dalam hati, Alia mengucap terima kasih pada dirinya sendiri, karena berani membuka pintu kepercayaan. Pada Fahri, yang selalu jadi tempat pulang. Dan pada Vivi, perempuan muda yang tanpa disangka, membantunya menemukan kembali ruang untuk bernapas. Pagi itu, cahaya matahari yang hangat menyelinap lembut lewat sela-sela tirai kamar. Suara burung berkicau dan langkah-langkah kecil Isa yang mulai aktif di tempat tidurnya jadi alarm alami untuk Alia yang masih setengah sadar. Ia membuka mata perlahan, lalu melirik jam di nakas samping ranjang. Sudah pukul 6.15. Ia segera bangkit, mencium kening Isa, lalu menggendong anak semata wayangnya itu ke dapur. Sejak kembali dari liburan, rutinitas pagi Alia sudah mulai terbentuk kembali. Biasanya ia akan menyiapkan empasi sederhana untuk Isa sebelum bersiap ke pesantren, lalu menyusui sebentar jika sempat. Namun pagi itu sedikit berbeda. 18. Saat Alia sibuk mengeluarkan bahan-bahan dari lemari dapur kentang, brokoli, dan daging ayam, Vivi tiba-tiba muncul dari ruang belakang sambil menyapa lembut. Selamat pagi, Bu Alia, ucapnya sambil tersenyum. Rambutnya masih sedikit lembab tanda baru selesai. Mandi. Pagi juga, Vivi, balas Alia sambil tetap sibuk dengan bahan di atas meja dapur. Saya mau masak empasi untuk Isa. Hari ini menunya kentang, brokoli, dan ayam. Supaya kenyang sampai nanti siang.
Vivi mendekat, mengamati bahan-bahan di meja dengan seksama. Kemudian ia tampak berpikir sebentar sebelum berkata hati-hati, boleh saya beri saran, Bu? Alia menghentikan gerakannya sejenak, lalu mengangguk. Tentu. Sebenarnya, kombinasi ini bagus. Tapi kalau pagi, Isa sebaiknya tidak langsung diberikan protein hewani seperti ayam. Itu agak berat untuk pencernaannya. Bisa bikin dia begah dan kadang malah susah makan lagi nanti siang, jelas Vivi. Alia sedikit terkejut. Ia memang membaca beberapa referensi soal empasi, tapi tidak sedetail itu. Biasanya ia mencampur semua bahan bergizi menjadi satu supaya padat nutrisi. Oh begitu. Gumamnya pelan. Vivi melanjutkan, kalau boleh usul, untuk pagi bisa diganti kombinasi karbohidrat dan sayur dulu. Misalnya kentang dengan wortel atau labu kuning. Baru nanti siangnya ditambah protein hewani. Alia diam, ada sedikit perasaan mengganjal di dalam hatinya. Seolah statusnya sebagai ibu yang paling tahu soal anaknya baru saja digeser oleh gadis muda yang bahkan belum menikah. Namun ia menahan kata-katanya. Ia tahu niat Vivi baik, ia juga tidak mungkin menolak fakta bahwa Vivi memang lebih paham soal gizi anak, karena sudah menjalani pelatihan dan punya pengalaman langsung dari tempat kerja sebelumnya. Melihat raut wajah Alia yang berubah, Vivi buru-buru menambahkan, maaf, Bu, saya tidak bermaksud menggurui. Tapi karena saya memang bagian dari tim pengasuh Isa sekarang, saya merasa perlu menyampaikan apa yang saya tahu. Bukan berarti saya lebih tahu dari Ibu. Hanya saja, saya ingin bantu semaksimal mungkin. Alia menelan ludahnya perlahan. Hatinya sedikit terusik, tapi akalnya tak membantah. La mengangguk. Tidak apa-apa, Vivi. Saya paham. Saya memang belum terlalu detail soal pola makan Isa. Mungkin, saya terlalu fokus ingin dia kenyang tanpa pikir lebih jauh, ucapnya jujur. Vivi terlihat lega. Kalau ibu berkenan, Vivi mengambil jeda singkat, mulai hari ini, biar saya saja yang menyiapkan empasi dan kebutuhan makanan Isa. Saya akan laporkan menu harian dan pantau perkembangannya. Ibu bisa fokus persiapan ngajar, atau istirahat. Tapi kalau ibu ingin tetap terlibat, saya akan sangat senang. Kita bisa diskusi bareng. Kalimat itu terdengar sopan, tapi juga tegas. Ada nada profesional dalam cara Vivi menyampaikan. Alia menunduk, mengatur napasnya. Ini memang demi Isa. Demi tumbuh kembang anaknya. Dan ia tidak bisa bersikap egois hanya karena merasa perannya sedikit tergeser. Alia pun tersenyum kecil, meski agak pahit. Baik, mulai hari ini, kamu yang siapkan semuanya. Tapi pastikan saya tahu apa saja yang kamu beri ke Isa, ya, ucapnya. Tentu, Bu, jawab Vivi senang. Saya akan buatkan buku catatan kecil. Jadi ibu bisa pantau semua. Mulai dari menu, reaksi Isa, hingga catatan bab dan frekuensi makannya. Alia terkekeh pelan. Kamu serius banget. 19. Vivi ikut tertawa kecil. Anak kecil itu seperti proyek cinta, Bu. Harus dikelola serius biar hasilnya maksimal. Kalimat itu menusuk Alia dengan cara yang manis. Ia tersadar bahwa melepas sebagian tanggung jawab bukan berarti gagal menjadi ibu. Justru itu bukti bahwa ia peduli dan rela berbagi, selama demi kebaikan anaknya. Tak lama setelah itu, Alia pun bersiap ke pesantren. Ia sempat mengintip dapur saat Vivi dengan cekatan memotong wortel, menakar air, dan memasak menggunakan slow cooker mini. Tak ada suara bising. Vivi bekerja cepat dan rapi. Bahkan aroma empasi pun lebih harum daripada masakan Alia sebelumnya. Alia menatapnya diam-diam dari pintu. Dia memang cocok dipekerjakan, gumamnya pelan, sebelum akhirnya pergi menyusui Isa sebentar di ruang tengah lalu bersiap meninggalkan rumah. Sebelum keluar, ia sempat berpesan, kalau bisa rewel atau nggak mau makan, jangan panik. Telepon saya saja. Vivi mengangguk. Tenang saja, Bu. Tapi insya Allah, hari ini Isa bakal lahap.
Soalnya saya masak pakai cinta, katanya sambil tersenyum lebar. Alia tersenyum juga, namun dengan hati yang sedikit mengganjal. Ia tahu proses adaptasi ini akan panjang. Tapi ia juga tahu, peran seorang ibu bukan hanya soal melakukan semuanya sendiri, tapi juga tentang tahu kapan harus membiarkan orang lain membantu.